Segera diinfokan ke saya ya. Ini sekarang kita akan memasuki eh, pertemuan kelima dengan judul kompleksitas organisasi. Nah, ini kemarin sudah dipresentasikan oleh kelompok sebelumnya. Jadi saya di sini hanya mengulangi apa yang sudah disampaikan oleh kelompok yang minggu lalu presentasi. Oke? Oke. Jadi pada kompleksitas organisasi ini dimulai dengan mempelajari mengenai diferensiasi horizontal. Nah, apa itu diferensiasi horizontal? Dari judulnya saja ada kata horizontal. Horizontal itu apa sih? Horizontal itu garis yang melintang dari kiri ke kanan atau dari kanan ke kiri atau melintang ya. Kalau vertikal adalah garis yang melintang dari atas ke bawah. Nah, karena ini horizontal, maka garisnya adalah melintang dari kiri ke kanan. Nah, apa maksudnya diferensiasi horizontal itu? Diferensiasi horizontal ini adalah suatu gambaran atau menggambarkan derajat perbedaan antara unit-unit atau fungsi-fungsi organisasi sehingga unit atau fungsi perlu ditangani oleh tenaga kerja dengan pengetahuan dan keterampilan khusus. Ya, saya ulangi ya. Jadi untuk diferensiasi horizontal ini adalah gambaran derajat perbedaan antara unit-unit atau fungsi-fungsi sehingga setiap fungsi tersebut perlu ditangani oleh seorang spesialis yang memiliki pengetahuan dan keterampilan khusus. Nah, mungkin teman-teman dari definisi horizontal ini, definisi diferensiasi horizontal ini bertanya, Pak, maksudnya unit-unit atau fungsi-fungsi organisasi itu apa, Pak? Nah, mungkin teman-teman yang sudah pernah bekerja atau sedang bekerja sekarang, bekerja di perusahaan pasti ada kenal, ada divisi HRD, divisi finance atau keuangan, divisi marketing atau pemasaran, divisi produksi, ya, atau divisi engineering. Nah, ini merupakan fungsi-fungsi atau unit-unit yang ada di perusahaan. Nah, mengapa di sini dikatakan bahwa unit-unit tersebut harus memiliki pengetahuan khusus dan keterampilan khusus? Jelas, karena kalau teman-teman ini kan belajar mengenai manajemen ya, teman-teman ini belajar mengenai manajemen ya, jurusannya jurusan manajemen ya. Jurusannya manajemen atau komunikasi ya? Kalau teman-teman ini ya, manajemen ya. Ya, tentu saja kalau teman-teman mengambil kuliah jurusan manajemen akan kesulitan untuk menghandle jurusan misalnya engineering. Nah, karena sangat berbeda, oke? Tapi kalau teman-teman yang sekolah di jurusan manajemen seperti sekarang ini, eh, bisanya mengambil HRD atau pemasaran itu bisa. Nah, produksi mungkin bisa, cuman produksi biasanya sesuai dengan eh, tekniknya. Kalau saya dulu, saya supervisor produksi karena jurusan saya dulu teknologi industri, teknik industri. Nah, kalau sini ada yang ditanyakan. Kalau slide-nya nggak gerak, tolong diinformasikan kepada saya ya. Sekarang saya masuk ke slide nomor 3. Oke? Nah, anggota organisasi dengan latar belakang, keahlian, dan pendidikan yang sama cenderung memiliki cara pandang yang seragam dan menggunakan istilah yang sama. Nah, ini kemarin sudah sempat dibahas juga oleh kelompok sebelumnya. Jadi kalau misalnya teman-teman nih, teman sekelas nih ya, teman-teman sekelas ini kemudian bekerja di satu perusahaan yang sama. Kemudian karena jurusan pendidikannya sama, kemudian posisi di perusahaan juga sama, tentu saja eh, topik bahasan juga sama, pengetahuannya juga sama. Nah, tetapi kalau anggota atau pekerja tersebut memiliki latar belakang pendidikan yang berbeda dengan tugas yang berbeda pula, maka cara pandangnya dan prioritas sasaran dan horizon waktunya juga akan berbeda. Nah, contohnya seperti apa? Contohnya ketika teman-teman nanti bekerja bersama orang keuangan, mungkin keuangan hampir sama ya. Bekerja dengan orang engineering atau teknis. Nah, mungkin kalau teman-teman dari jurusan manajemen itu lebih melihat ke bagaimana mengatur sistem, mengatur mengatur cara kerja, mengatur pembagian tugas. Tetapi mungkin kalau teman-teman dari teknis, dia lebih praktikal, dia lebih menyisir atau memfokuskan pada
teknisnya atau permasalahan yang ada di lapangan. Tapi kalau kita warna manajemen lebih ke sistem. Oh, kita harus selesaikan dari yang kita bangun sistemnya dulu. Nah, dengan latar belakang pendidikan yang berbeda ini, maka cara pandang dalam menyelesaikan masalah juga berbeda. Oke. Contohnya misalnya gini, eh, orang marketing, divisi marketing berusaha untuk mendapatkan konsumen sebanyak mungkin, ya, menjual produk sebanyak mungkin, mendapatkan konsumen sebanyak mungkin. Tetapi divisi divisi produksi beda lagi pemikirannya. Loh, betul kamu mendapatkan banyak konsumen, tetapi kamu harus lihat dulu eh, persediaan bahan baku di gudang. Oke, bahan baku di gudangnya ada atau enggak? Jangan asal apa, menjanjikan barang akan dikirim ke konsumen, tetapi tidak melihat ketersediaan barang. Nah, cara pandang inilah yang akhirnya bisa menyebabkan terjadinya permasalahan di organisasi. Oke, kita diskusi dulu, ya, supaya tidak mengantuk masih pagi, ya. Nah, sekarang kita diskusi. Kira-kira, tadi kan saya sudah memberikan contoh. Kalau menurut teman-teman, apa sih kelebihan dan kekurangan dari anggota dengan latar belakang yang sama dibandingkan, dan juga apa kelebihan dan kekurangan anggota dengan latar belakang yang berbeda? Jadi, anggota dengan latar belakang yang sama dan anggota dengan latar belakang yang berbeda masing-masing memiliki kelebihan dan kekurangan. Kira-kira apa kelebihan dan kekurangannya? Yuk, gantian yuk diskusi. Boleh lewat chat, boleh lewat mikrofon. Di saya ulangi Izin ya. menjawab, Pak. Boleh, Mas Asep ya? Ya, Yes, Mas. Selamat pagi, Mas. selamat pagi. Selamat pagi, Pak. Apa Ya, kabar? sehat, Mas? Baik, Pak. Saya coba menjawab Boleh. kelebihan dari anggota dengan latar belakangnya beda. Kelebihannya dulu. Yes. Kelebihannya itu jadi pekerjaan lebih spesifik. Oke, boleh. Betul, 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 Lebih betul. spesifik. Jadi Ah, kalau ah. lebih spesifik, kerjanya jadi lebih efektif dan cepat terselesaikan. Mm-mm. Kemudian untuk kekurangannya, Mm-mm. kalau orang tersebut sakit, tidak ada yang gantikan. Itu saja, Pak. Karena semuanya sama ya, semuanya sama. Jadi Iya, nggak ada yang, semuanya itu apa? Berbeda ya, karena berbeda kan. Kalau misalnya saya bagian ngetik, Mas Asep bagian baca. Kalau saya nggak masuk, nggak ada yang gantikan kan, betul ya, kayak gitu ya. iya, Pak. Mm-mm. Terima Oke, kasih, Pak. ya kasih. Yang lain mungkin betul. Jadi kalau misalnya kita bagi tugas nih, misalnya Mbak Ajeng nanti bagian yang ngerekap data, saya bagian yang ngajar, kemudian Mas Asep bagian menjawab pertanyaan. Nah, kalau misalnya satu nggak masuk, misalnya saya nggak masuk, yang nggak ada yang ngajar, ya itu karena spesialisasinya berbeda-beda. Nah, kayak gitu contohnya. Ya, ada lagi yang mungkin memberi tanggapan. Jadi, latar belakangnya sama, latar belakangnya berbeda, itu semuanya punya kelebihan dan kekurangan. Kira-kira apa kelebihan dan kekurangannya untuk masing-masing latar belakang ini? Yo, halo, Jawab. selamat pagi, Mbak Uun ya? Ya, saya. Mbak Uun eh, hari ini yang presentasi. Kakak yang antri. Oh, lagi antri di ini ya, rumah sakit Ya, ya? di tempat medikal, klinik kayak gitu. Oh, oke oke. Gimana Artinya gimana? nggak ya. Ya, semoga lancar ya. Yuk, gimana Mbak? Mau memberi tanggapan? Mm-mm. Kalau kelebihan dari anggota yang berlatar belakang sama itu kan biasanya dalam pekerjaan itu bisa lebih mudah gitu, jadi bisa Ya, saling melengkapi dan ah, ah. ini kayak organisasi. Oke, betul betul. Nah, Mm-mm. kayak gitu kan biasanya yang pasti sering terjadi konflik atau kesalahpahaman kayak gitu. Ya, betul. Mm-mm, mm-mm. Ya, saya setuju. Sudah Mbak Uun, ada lagi? Sudah? Oke. Ya. Oke, terima kasih Mbak Uun. Jadi benar. Jadi kalau
latar belakangnya sama itu bisa saling melengkapi atau saling mengecek. Contohnya kalau kita jadi satu tim nih ya, satu tim semuanya memiliki keahlian yang sama, memiliki latar belakang pendidikan yang sama. Jadi ilmunya sama. Jadi ketika satu namanya manusia pasti bekerja ada kesalahan. Nah, satu ini yang melakukan kesalahan, anggota lainnya bisa saling mengecek atau cross check. Jadi bisa mengurangi meminimalisir kesalahan. Oke, terima kasih Mas Asep, Mbak Un. Sudah saya catat namanya. Ada lagi kalau misalnya teman-teman ingin berpendapat silakan potong saja saya atau nggak apa-apa dipotong pembicaraan saya atau bisa lewat ketikan di apa namanya chatting ya, chat boxnya. Oke, saya lanjutkan dulu. Hari ini ada yang presentasi kan? Hari ini ada yang presentasi kelompoknya Mbak siapa kemarin? Oke, tadi ada yang kelompok ini ya. Hari ini ada presentasi kan? Kalau nggak ada presentasi, saya nanti lanjutkan ngajarnya. Mbak Linawati dan Mbak Nindi ya. Hari ini Mbak Linawati sama Mbak Nindi ya, pertemuan ini ya. Yang presentasi ya. Betul, Pak. Betul ya? Oke. Jadi nanti saya jam kedua saya berikan waktunya ke Mbak Linawati. Oke. Saya lanjutkan dulu. Oke, jadi semakin banyak posisi atau jabatan spesialisasi dalam organisasi, jadi semakin banyak spesialisasi, misalnya bagian yang ngetik, bagian yang mengumpulkan data, bagian yang buat report. Nah, semakin banyak posisi atau jabatan spesialisasi, maka organisasi akan semakin kompleks, sehingga memerlukan metode koordinasi yang lebih sempurna dan tentunya lebih sulit dilaksanakan. Nah, tadi ini menyambung yang dikatakan oleh Mas Asep. Jadi kalau satu nggak masuk, ya nggak akan ada yang bisa backup, tidak ada pemain cadangannya seperti itu. Nah, dengan membagi tugas berdasarkan spesialisasi anggota berdasarkan kekhususan, tetap organisasi memiliki kemampuan lebih baik untuk menangani berbagai macam ragam pekerjaan. Jadi kelebihannya latar belakang yang berbeda tadi itu adalah organisasi memiliki banyak apa ya ragam pekerjaan. Contohnya karena orang ini punya kemampuan yang berbeda-beda, jadi dia ranahnya jadi lebih luas. Oke, tapi tadi kekurangannya semakin susah untuk dikoordinasi atau diatur. Nah, kalau misalnya dari bagian tugas usaha Anda sendiri bagaimana? Kira-kira kalau teman-teman sebagai bos atau manajer dalam sebuah perusahaan, kira-kira teman-teman bagaimana dalam mengatur tugas anak buah? Ataukah berdasarkan kemampuannya, dilihat kemampuannya, atau berdasarkan lowongan pekerjaan yang ada? Nah, karena ini saya kebetulan orang driver sedang kosong nih, ya udah asal comot aja atau asal ini, ataukah dia berdasarkan kemampuannya? Karena driver pun juga berbeda. Ada yang dia driver untuk bis atau kendaraan besar dan tidak terlalu berpengalaman dengan kendaraan kecil, begitu juga sebaliknya. Nah, kira-kira kalau teman-teman bagaimana? Kalau sebagai bos atau sebagai manajer, membagi tugas itu seperti apa? Kira-kira bagaimana? Bisa lewat ketikan juga lewat chat kalau mau diskusi, nggak apa-apa. Jadi kalau teman-teman kalau membagi tugas itu punya anak buah nih 10. Ya, kira-kira bagaimana? Dilihat karena kemampuannya, dilihat karena mungkin penampilan fisiknya kayak meyakinkan nih sebagai marketing, ternyata orangnya nggak pede ya. Orangnya menarik, ganteng, cantik, tetapi orangnya nggak pinter ngomong, nggak pinter persuasif. Nah, ini kan juga menjadi masalah ya. Nah, bagaimana? Atau berdasarkan ininya, lowongan yang tersedia, ya udah ini lowongan sedia kamu saya alokasikan ke sini. Kira-kira seperti apa, Pak teman-teman? Boleh diskusi, dijawab sambil saya teruskan dulu. Sekarang masuk ke materi berikutnya, yaitu ahli ekonomi bernama Adam Smith
melakukan penelitian terhadap pabrik peniti. Nah, ini saya ingat kemarin minggu lalu juga sudah disampaikan. Jadi, pengamatannya adalah bahwa 10 pekerja itu hanya mampu menangani tugas khusus dan menghasilkan 48.000 peniti dalam sehari. Namun, apabila setiap pekerja mengerjakan keseluruhan proses, jadi dari mulai bahan baku datang sampai bahan baku dikemas, jadi satu orang itu dia mengerjakan dari bahan baku datang sampai sampai produk jadi dan produk dikemas dan hanya mampu menghasilkan 200 peniti. Nah, jadi apa kesimpulannya? Kalau setiap orang itu mengerjakan sesuai tugasnya, sesuai spesifikasinya, sesuai dengan spesialisasinya, maka pabrik itu mampu menghasilkan 48.000 peniti dalam satu hari. Tetapi kalau satu orang disuruh mengerjakan dari awal proses sampai akhir proses, maka dia hanya mampu menghasilkan 200 buah peniti sehari. 10 orang itu hanya mampu menghasilkan 200 peniti. Jadi setiap orang berarti hanya mampu menghasilkan 20 peniti. Ya. 10 orang menghasilkan 200, maka satu orangnya hanya menghasilkan 20. Nah, kira-kira kesimpulan apa yang bisa kita ambil? Kesimpulannya apa kira-kira bisa kita ambil? Ya, yang pertama adalah kita harus memahami bahwa tidak ada pekerja yang sanggup menangani keseluruhan pekerjaan yang sifatnya canggih dan kompleks sendiri. Jadi maksudnya apa ini? Maksudnya adalah kalau kita bekerja untuk pabrik atau perusahaan di mana ada mesin-mesin yang berkaitan dengan mesin, tidak ada orang yang mampu menangani dari bahan baku datang sampai bahan baku jadi sampai dikemas. Saya pernah bekerja juga di sebuah perusahaan. Saya tidak bisa memahami setiap divisi, terutama di produksi. Di produksi pun saya tidak terlalu paham semua divisi. Oke, jadi even saya supervisornya, tapi saya tidak bisa memahami setiap detail dari setiap divisi. Nah, jadi intinya pembagian tugas itu penting. Jadi kayak teman-teman, saya nih tugas kelompok nanti setiap minggu kan teman-teman presentasi nih. Setiap minggu kan presentasi. Presentasinya terbagi menjadi 3 orang, satu kelompok 3 orang. Jadi akan lebih mudah apabila tugasnya dibagi. Oh, kamu ngerjain dari kegiatan belajar mengajar 1 sama kegiatan belajar mengajar 2. Nah, dibagi seperti itu akan lebih mudah, okay? Daripada harus dikerjakan sendiri. Kemudian adanya keterbatasan pengetahuan maupun keterampilan masing-masing pekerja. Ini jelas ya, seperti saya ini katanya dengan nomor 1 bahwa tidak ada orang yang mampu memahami semua. Mungkin ada, cuman akan membutuhkan waktu yang sangat lama untuk menciptakan produk tersebut. Oke, jadi ini ya yang harus jadi ketika teman-teman nanti punya usaha, ini kalau menurut saya, jadi teman-teman kalau misalnya punya usaha nanti tolong pembagian tugasnya yang jelas. Oke, ini ada Mas Asep lagi. Mas Asep, kalau menurut saya Pak, contohnya saya punya restoran, maka saya mengatur bagian karyawan dengan sistem rolling. Oke, sistem rolling. Nah, ini beda. Kalau tadi mungkin kalau saya memberikan tugas itu berdasarkan spesialisasi dan pengetahuannya. Nah, tapi kalau Mas Asif dia rolling sehingga karyawan memiliki kemampuan yang sama. Jadi kalau ada yang sakit tidak masuk dapat digantikan. Nah, dan juga karyawan memiliki rasa yang sama dalam pekerjaan mereka sehingga mereka saling membantu. Nah, ini betul. Nah, beda-beda lah kalau misalnya jadi bos. Kalau saya ya berdasarkan spesialisasinya. Nah, kalau misalnya Mas Asep dia mengajari sistem rolling, semua disuruh belajar sehingga semua orang merasakan pekerjaan tersebut. Nah, ini beda. Jadi ya karena kita sebagai bos leadershipnya berbeda-beda dan menurut saya itu semua benar. Oke, saya tulis dulu namanya Mas Asep. Yang lain mungkin boleh lewat ketikan Asep. Oke, good. Thank you Mas Asep. Yang lain boleh ya menjawab pertanyaan diskusi. Nah, kemudian saya lanjutkan dulu. Nah,
Kenapa kita harus melakukan pembagian kerja? Nah, salah satu alasannya itu adalah efisiensi. Efisiensi merupakan faktor yang digunakan untuk pembagian pekerjaan menjadi tugas-tugas yang bersifat khusus. Keterampilan pekerja dalam mengerjakan suatu tugas akan semakin tinggi jika ia mengerjakan tugas yang sama secara berulang-ulang. Efisiensi juga akan meningkat apabila waktu yang terbuang karena pergantian tugas yang bisa dikurangi. Nah, jadi maksudnya seperti apa? Mungkin teman-teman pernah lihat ini nggak ya? Dulu saya tuh pernah lihat di TikTok, scroll TikTok. Ya, TikTok ini kan dia macam-macam ya videonya ya, ada live video TikTok. Nah, di TikTok ini saya pernah melihat itu dia live, dia sedang bekerja di pabrik. Nah, pekerja di pabrik ini dia sedang membuat sebuah lampu 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 USB. Ya, lampunya seperti ini. Mungkin teman-teman pernah lihat, saya kebetulan punya lampunya. Jadi kayak gini lampunya. Jadi panjang, kecil, kayak lampu belajar tapi sangat wattnya sangat kecil. Jadi dia dikonekkan dengan USB seperti ini. Nah, dimasukkan ke USB, kemudian ada lampu yang warnanya putih. Dia live TikTok, pekerja di pabrik ini live TikTok, kemudian tugasnya dia adalah mengecek lampu ini ke USB, connect nggak, nyala nggak, kayak gitu. Padahal saya nggak ada USB di sini, nggak ada ini nyala nggak. Nah, tugas dia ini hanya itu. Jadi dia live di TikTok, dia hanya ngambil enam buah lampu kayak gini, kemudian dimasukin ke USB-nya, masukkan ke USB kayak gini, tek 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 tek, kemudian dicek, oh lampunya nyala nih, lampunya nyala. Nah, dan saya melihat itu sangat, ya memang ngapain ya kita ngelihat orang kerja, tapi menurut saya itu menarik karena dia bekerja dengan sangat cepat. Jadi dia ngambil 6, jadi kayak ada colokan gitu, ada 6 konektor, kemudian dia ngambil lampu ini, lampu lampu USB ini 6, kemudian dia masukin tek 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 tek, masukin dia, terus diambil lagi, diletakkan di conveyor, ambil 6 lagi, tek 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 tek, dicek, masukin conveyor gitu terus. Dan itu sangat cepat. Jadi menurut saya dalam dalam kira-kira dalam 5 menit mungkin dia bisa bisa ngecek 100 atau apa. Jadi kayak dalam kurang dari 1 menit, 1 menit aja dia bisa bisa 24 lah, 24 atau 50 lah dalam 1 menit. Jadi sangat cepat, diambil, lempar lagi, kayak gitu. Jadi karena dia mengerjakan pekerjaan yang sama berulang-ulang, jadi dia terbiasa. Jadi mungkin istilahnya tangannya ini udah punya mata gitu, tangannya udah ngambil 6 langsung jadi cepat gitu. Nah, akibatnya apa? Efisiensinya meningkat. Kemudian seperti yang dijelaskan tadi, selain efisiensi meningkat karena dia sudah terbiasa, dan juga kalau misalnya rolling, kayak sistem rolling itu yang dikatakan oleh Mas Asep, salah satu rollingnya mungkin nggak setiap hari ya. Kalau rollingnya setiap hari, itu sisi negatifnya adalah ada waktu yang terbuang karena pergantian tugas yang dikurang. Misalnya uh, saya baru 1 menit ngeceki lampu, kemudian saya harus pindah ke bagian lain untuk mengemas. Nah, menurut saya ini ada waktu handover, waktu yang terbuang ketika pergantian pergantian anggota, pergantian pekerja. Nah, menurut saya dengan mengerjakan yang berulang-ulang, sisi positifnya adalah efisiensinya meningkat. Saya ke chatbox dulu, ada Mbak Uun. Izin menanggapi Pak, kalau menurut saya biasanya di suatu organisasi tidak ada aturan atau standarisasinya. Betul. Nah, ya. Jadi kalau pembagian tugas biasanya berdasarkan jabatan atau tingkat kedudukan dalam organisasi. Contohnya bagus ke bagian keuangan, ya tugasnya jadi laporan keuangan seperti itu Pak. Oke, terima kasih. Thank you Mbak Uun. Jadi betul, ketika kita sudah masuk di organisasi, HRD itu biasanya sudah punya skema atau punya standar. Orang ini harus memiliki kemampuan ini. Kalau dia belajar di jurusan akuntansi, dia bagian akuntan kayak gitu. Oke. Nah, di sini ada yang ditanyakan.
Oke, sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Ada? Saya lanjutkan ya. Kalau ada pertanyaan silakan dipotong, tidak apa-apa. Nah, saya kembalikan lampunya dulu. Pembagian pekerjaan menjadi tugas-tugas yang bersifat khusus itu juga memiliki kelebihan. Kelebihannya apa? Yaitu merangsang meningkatnya kreativitas dalam mengembangkan peralatan baru yang lebih efisien. Jadi, kalau kita memiliki tugas yang khusus, misalnya saya tugasnya menghandle mesin bubut misalnya. Saya spesialisasinya itu hanya menghandle mesin bubut. Sehingga karena saya sudah terbiasa setiap harinya menghandle mesin bubut ini, kalau misalnya ada kerusakan atau ada apa ya istilahnya satu ide untuk modifikasi mesin ini, maka saya akan lebih kreatif untuk misalnya nih kayak misalnya kita pertama kali punya komputer aja, pertama punya handphone aja. Ya, saya di handphonenya Android, misalnya Android. Kemudian saya disuruh pakai iPhone yang saya nggak pernah pakai iPhone sebenarnya sebelumnya. Nah, pasti akan saya bingung kan. Saya membutuhkan waktu untuk explore. Tetapi ketika saya sudah terbiasa menggunakan Android, jadi saya juga cepat untuk adaptasi dan kreatif memang untuk memanfaatkan handphone saya. Oh, misalnya untuk screenshot atau print screen saya di Android cuma pakai 3 jari, kemudian saya swipe dari atas ke bawah. Nah, karena kreatif, oh gimana sih caranya saya berusaha mencari tahu handphone saya. Tetapi ketika saya harus pindah handphone ke iPhone yang literally sistemnya berbeda antara Android dan iPhone, berarti saya akan kesulitan seperti itu. Nah, berikutnya pembagian pekerjaan menjadi tugas-tugas khusus mendorong munculnya kelompok spesialis dalam organisasi. Nah ini juga, jadi ketika ada tugas-tugas khusus akhirnya muncul kelompok spesialis. Contohnya saya, berarti saya dikenal dengan Pak Aditya mesin bubut gitu ya, Aditya mesin bubut ya, langsung sampai dibikin sebuah nama saking terkenalnya karena saya kebiasaan dulu kerja di bagian mesin bubut misalnya seperti itu. Nah, pengelompokan spesialis ini disebut dengan departementasi, agak susah ya bicaranya, departementasi. Nah, departementasi ini adalah mengelompokkan anggota atau pekerja berdasarkan spesialisasinya sendiri-sendiri. Kalau ada pertanyaan silakan dipotong, nggak apa-apa. Oke. Departementasi biasanya ditetapkan melalui perhitungan sederhana berdasarkan fungsi, jenis produk atau jasa yang dihasilkan, berdasarkan jenis klien, berdasarkan lokasi atau cakupan geografis. Jadi, pengelompokan spesialisasi atau yang biasa disebut dengan departementasi ini bisa ditetapkan dengan berbagai kategori atau berbagai aspek, nggak cuma berdasarkan latar belakang pendidikan atau pengalaman, tetapi juga berdasarkan jenis atau produk jasa yang dihasilkan. Kemudian berdasarkan jenis kliennya, berdasarkan lokasi atau cakupan geografis. Contohnya, dalam perusahaan mungkin muncul fungsi keuangan, produksi, pemasaran, penjualan. Ini contoh yang paling sederhana. Jadi, ada departemen keuangan, departemen produksi, departemen pemasaran, departemen penjualan. Nah, kemudian bagaimana Pak contohnya misalnya departementasi didasarkan pada jenis atau produk jasa. Nah, contohnya mungkin teman-teman pernah ke bank ya, ke Bank di Indonesia mungkin yang kita ambil contoh aja Bank di Indonesia. Mungkin ada pegawai bank yang dia bekerja sebagai mencari mencari yang ada di bank untuk mencari nasabah. Kemudian ada juga pekerja bank yang dia mencari eh, nasabah asuransi. Ini kan berbeda jasanya. Yang pertama adalah jasa ya pekerja bank yang biasa ya, yang untuk menabung kemudian mengambil uang. Kemudian ada pekerja bank yang dia khusus untuk melayani asuransi. Asuransi pun macam-macam. Ada yang melayani asuransi untuk perusahaan, ada yang melayani asuransi untuk
misalnya asuransi jiwa, asuransi kesehatan itu juga ada bagiannya. Kemudian juga ada departemen pekerja bank yang dia itu tugasnya untuk melayani bagian kredit atau pinjaman kredit. Nah, kredit ini juga macam-macam bagiannya. Jadi mereka sama-sama pekerja bank, misalnya pekerja bank mandiri. Nah, di bank mandiri ini pekerjaannya juga macam-macam. Ada bagian yang ada di bank kantor cabangnya untuk melayani pinjaman uang, penarikan uang, atau menabung. Mulai ada yang bagian untuk mencari nasabah asuransi, ada yang untuk mencari nasabah kredit. Jadi KPR juga ada. Jadi semuanya ada bagiannya. Kemudian berdasarkan lokasi atau cakupan geografis, ada yang misalnya pekerja untuk melayani daerah misalnya Jawa Timur, ada yang untuk khusus melayani daerah Jawa Tengah. Jadi berdasarkan lokasinya. Seperti itu ya contohnya. Sampai sini ada yang ditanyakan? Oke, saya lanjutkan. Pada organisasi yang berukuran kecil, kemudian bagaimana pengelompokannya, Pak? Jadi kalau organisasinya ini berukuran kecil, maka pengelompokannya cukup dengan secara tidak formal atau informal, ya berdasarkan ya kekeluargaan pengambilan keputusannya. Contohnya, misalnya kalau perusahaan ini tersedia dari 3 mandor, perusahaan tersedia dengan 3 mandor dan 45 pekerja, maka 45 pekerja ini bisa dibagi secara merata menjadi 3 kelompok yang masing-masing beranggotakan 15 orang. Ya udah, asal dibagi saja. Dibagi aja. Kalau misalnya home industry misalnya kerajinan tangan, misalnya pembagian pekerjaannya ya berdasarkan apa ya, informal aja pembagian pekerjaannya, nggak perlu yang harus selektif seperti harus melihat background pendidikan. Mungkin pengalaman perlu dilihat, tetapi lebih fleksibel ya. Nah, sekarang kita diskusi dulu. Nah, setiap industri atau perusahaan atau organisasi itu cara pengelompokannya itu sangat berbeda. Nah, misalnya tadi kalau misalnya industri sorry, industri perbankan, pengelompokan atau pengaturan spesialisasi karyawannya berbeda, tetapi berbeda dengan rumah sakit. Sekarang menurut teman-teman, bagaimana pengelompokan anggota dalam industri rumah sakit? Di sini maksudnya adalah berdasarkan lokasi kah, pengelompokannya berdasarkan fungsi kah, berdasarkan jenis produk, atau berdasarkan jenis klien, atau berdasarkan cakupan geografis. Jadi ini kan ada kan berdasarkan, ini saya copy dulu ya. Jadi kalau pengelompokan dalam industri rumah sakit itu berdasarkan apa menurut teman-teman? Berdasarkan fungsi kah? Berdasarkan jenis produk atau jasa yang dihasilkan kah? Atau berdasarkan jenis kliennya? Contohnya kalau misalnya BPJS dia beda dengan yang umum, atau yang umum berbeda dengan yang asuransi. Kan biasanya dikelompokkan menjadi 3 ya di rumah sakit. Ada yang BPJS, kalau di Indonesia ada BPJS, ada yang menggunakan asuransi ini kayaknya Jiwasraya, asuransi macam-macam sekarang asuransi, atau yang umum. Nah, kira-kira kalau teman-teman pengelompokan dalam industri rumah sakit ini seperti apa? Berdasarkan fungsi, jenis produk, jenis klien, lokasi, atau cakupan geografis? Boleh dipikirkan.
Nah, Mas Asep bilang berdasarkan fungsi. Ya, betul, berdasarkan fungsi itu. Jadi contohnya adalah yang bagian ahli gizi itu berbeda dengan yang bagian mata atau bagian THT. THT tahu ya, telinga, hidung, tenggorokan. Atau bagian dengan yang berbagian dengan apa? Ibu dan anak atau kandungan itu berbeda juga ya. Sangat banyak ya fungsinya kalau di rumah sakit. Mas Asep. Oke, kelas 1. Betul, kalau industri rumah sakit itu berdasarkan pembagiannya berdasarkan fungsi. Jadi ada yang bagian mata, bagian THT, bagian jantung, bagian paru-paru. Ada. Oke. Susternya mungkin juga berbeda. Mungkin suster yang bagian membantu di dokter gigi itu berbeda dengan yang ketika di operasi seperti itu. Nah, sekarang diskusinya beda lagi. Kira-kira apa contoh perusahaan yang melakukan departementasi atau pembagian berdasarkan pelanggan? Berdasarkan pelanggan. Apa contohnya? Jadi, tadi kan rumah sakit contohnya itu berdasarkan fungsi. Kalau perusahaan yang departementasinya berdasarkan pelanggan itu contohnya apa? Ini banyak sekali departementasi yang dia membagikan fungsinya itu berdasarkan pelanggan. Nah, maksudnya pelanggannya apa ya? Kayak pelanggan kita ada pelanggan lama, ada pelanggan baru, ada yang pelanggan dengan high class, ada pelanggan medium, ada yang pelanggan uh, end, maksudnya low end misalnya untuk menyasar kelas-kelas dengan pekerja dengan salary rendah, macam-macam. Contohnya apa? Perusahaan yang melakukan departementasi berdasarkan pelanggan. Contohnya apa? Yuk. Bang, oke tadi Bang boleh ya, tadi udah ya Bang, udah thank you Mas Asep. Berdasarkan Bang tadi berdasarkan pelanggan ya, ada yang uh, kredit, kredit, kredit pun bisa macam-macam ya kayaknya. Kredit untuk saya kurang tahu, tapi ada bagian kredit, ada yang bagian asuransi juga ada yang bagian uh, untuk nasabah umum juga ada yang bagian KPR rumah juga ada, ya, ada yang bisa KPR rumah juga ada. Ya. Yang lain contohnya banyak sekali perusahaan yang melakukan atau industri yang melakukan departementasi berdasarkan pelanggan. Contohnya apa? Yang lain? Yang lain. Ada berapa mahasiswanya di sini? Banyak. Oke, sambil dipikir ya. Kalau tadi kita belajar mengenai diferensiasi horizontal, maka sekarang kita belajar mengenai diferensiasi vertikal. Maksudnya apa? Yaitu vertikal seperti yang bilang tadi, dia garis melintang dari atas ke bawah ya, vertikal itu. Sehingga kalau diferensiasi vertikal, dia menggambarkan tingkat kedalaman dalam dari atas ke bawah, kedalaman struktur suatu organisasi dan menunjukkan besarnya jumlah tingkatan hierarki dalam organisasi. Tingkatan dari atas ke bawah, namanya tingkatan itu nggak mungkin dari mendatar, tingkatan nggak mungkin dari kiri ke kanan, tingkatan itu seperti tangga dari atas ke bawah. Oke? Sehingga jika dalam suatu organisasi terdapat lebih banyak tingkatan hierarki antara pemimpin puncak dan tingkatan pengguna, maka kemungkinan terjadinya gangguan menjadi lebih besar. Koordinasi menyeluruh menjadi lebih susah dan pengawasan kegiatan menjadi kesulitan. Nah, kenapa? Kenapa kok? Bukannya makin banyak bos makin bagus ya Pak? Kenapa kok koordinasinya menjadi susah? Kenapa pengawasan kegiatannya mengalami kesulitan? Kenapa Pak? Kalau misalnya, kenapa Pak? Kalau misalnya, kan kalau tingkatannya banyak nih dari atas ke bawah, dari direktur, manajer, manajer senior, manajer, supervisor, kepala divisi, atau kepala leader, kemudian anggota, kan harusnya makin tertib Pak, makin teratur, makin termanajemen dengan baik. Kok makin susah diawasinya? Kenapa seperti itu? Kan nggak mungkin ya.
banyak tingkatan kan harusnya makin terstruktur, makin apa sistematis, kok makin susah pengawasannya. Kenapa kira-kira? Kenapa ya kira-kira ya? Kok kalau makin banyak tingkatan kok makin susah pengawasannya, Pak? Mungkin teman-teman pernah bekerja di perusahaan ya. Di perusahaan yang tingkatannya itu banyak. Saya dulu pernah bekerja di perusahaan yang cukup besar. Masa itu ada board of director pemilik sahamnya di Amerika sana. Kemudian ada untuk negara, direktur negara. Direktur negara punya board of director. Nah, direktur ini, direktur ini. Kemudian malah ada manajernya itu banyak sekali, manajer operasional, manajer spesialisasi, manajer, pokoknya tingkatannya banyak. Dan dan kira-kira kenapa sih kok pengawasannya sulit dilakukan? Jelas, karena pemiliknya di Amerika. Tahu nggak nama-nama pekerja yang paling bawah? Kira-kira atau bos pusat itu tahu nggak nama-nama setiap anggotanya yang paling bawah? Nggak akan tahu, nggak akan tahu. Tahu nggak jumlah karyawan secara detail berapa? Atau tahu nggak nama yang paling susah, nama untuk setiap anggota yang paling bawah itu berapa? Siapa aja namanya? Oh, kenal nggak? Nggak akan kenal. Karena apa? Karena jenjangnya terlalu jauh dari seperti langit dan bumi. Nggak mungkin orang direkturnya mau ketua sampai kenalan ingat satu-satu. Nggak mungkin. Jadi itulah mengapa jatuhnya pengawasannya akan susah. Mungkin pengawasannya, jadi sebenarnya direktur tidak tahu anak buah di lapangan itu berapa jumlahnya. Hari ini masuk enggak, dia nggak mau tahu. Pokoknya dia maunya profitnya terpenuhi, labanya tercapai. Seperti itu. Nah, perusahaan jasa juga bisa Pak, seperti konsultasi bisa disesuaikan dengan pelanggan. Oh ya bisa. Jasanya konsultan ini mungkin bisa saya belum pernah tahu sih konsultan, cuman bisa kayaknya juga berdasarkan konsultan mengenai perusahaan. Biasanya konsultan mengenai perusahaan ya. Thank you Mbak Uun. Nah, diferensiasi vertikal dan horizontal itu saling mempengaruhi satu sama lain. Kenapa? Jika kegiatan dalam suatu organisasi itu secara horizontal dibagi menjadi tugas-tugas yang ukurannya lebih kecil, maka tingkat kesulitan atau mengkoordinasi tugas tersebut menjadi lebih besar. Nah, semakin tinggi diferensiasi horizontal, maka setiap bagian akan dibutuhkan tenaga spesialis yang khusus yang mengakibatkan sulitnya menyatukan dalam satu kesatuan. Itu juga susah. Jadi vertikal dan horizontal itu sama-sama punya kesulitan. Jadi nggak ada yang lebih baik, kayak mending vertikal, juga susah diatur karena terlalu lebar. Kalau terlalu tinggi juga susah, ya. Ya, tapi ini resiko yang harus kita pilih. Jadi pasti ada kelebihan, pasti ada kekurangannya. Kalau misalnya ditanya, jadi perusahaan itu yang lebih bagus yang mana Pak? Pakai horizontal atau vertikal? Kalau menurut saya, yang paling bagus adalah mengkombinasikan keduanya. Tidak terlalu tinggi dan tidak terlalu lebar. Kenapa? Terlalu lebar juga tidak baik, karena terlalu horizontal tidak baik karena membutuhkan banyak tenaga spesialisasi. Terlalu tinggi juga baik karena akan semakin susah. Terlalu banyak jenjang, birokrasinya semakin susah. Jadi kita sesuaikan dengan jumlah tenaga kerja dengan atasan, kita sesuaikan. Nah, sebenarnya itu ada hitungannya bagaimana mengatur jumlah tenaga kerja dengan atasan. Itu ada hitungannya. Dulu saya pernah mengajar mata kuliah lain yang itu kita diajari bagaimana jumlah yang efektif. Jadi satu bos itu jumlah efektifnya berapa. Menghandle anak buah itu ada hitungannya. Saya kalau nggak salah di analisis kasus bisnis. Jadi kalau teman-teman nanti mengambil mata kuliah analisis kasus bisnis, di situ akan diajari bagaimana menghitung jumlah anak buah yang optimal atau efisien. Jadi kayak bos
kalau menghandle anak buah 5 orang dengan anak buah 50 orang itu pasti akan beda tingkat kesusahannya. Seperti saya mengajar mengajar mahasiswa dengan jumlah 40 orang akan lebih susah daripada mengajar mahasiswa dengan jumlah 10 orang. Saya lebih kenal setiap orangnya daripada saya mengajar 50 orang. Nah, itu sama. Oke. Di sini paham ya? Nah, kemudian saya lanjutkan, kita berikan contoh yaitu perusahaan konstruksi memerlukan kelompok kelompok pekerja. Ada yang bekerja sebagai insinyur sipil, surveyor, perencana jembatan, pengaspalan, pengemudi truk, dan lain-lain. Nah, akan tetapi, perlu ada pihak yang mengawasi dan mengatur masing-masing kelompok agar kegiatan setiap kelompok bisa berjalan sesuai dengan rencana. Akibatnya, kebutuhan koordinasi ke arah horizontal meningkat, lanjutnya menuntut juga meningkatnya diferensiasi ke arah vertikal. Nah, bahkan kemarin ini sudah disampaikan oleh kelompok sebelumnya, saya ulangi sedikit. Ini ada bahkan tingkatan pengelompokan anggota. Di gambar yang paling atas atau gambar yang nomor 1 yang paling atas ini dikatakan satu pemimpin membawa 10 orang. Ini artinya dia memiliki 2 tingkatan, yaitu atasan dan bawahan, atau supervisor atau mandor dengan ya pekerja buruhnya. Nah, jadi dia memiliki horizontal 10, tapi tingkatannya hierarkinya 2 atau vertikalnya 2. Nah, kemudian di bawahnya ini ada tingkatan yang lebih kompleks atau tingkatan lebih rumit. Jadi misalnya nih, setiap 10 orang karyawan itu dikepalai oleh 1 orang mandor. Nah, jadi kalau di sini dia memiliki 120 karyawan itu dikepalai oleh 12 orang. Jadi 12 mandor membawai 112 orang mandor, masing-masing membawahi 10 orang buruh atau pekerja. Nah, kemudian 6 mandor, setiap 6 mandor itu dikepalai oleh 1 supervisor. Ya. 1 supervisor membawahi 6 mandor. Setiap mandor membawahi 10 pekerja atau buruh. Nah, ini artinya apa? Ada 4 hierarki, yaitu pekerja, kemudian mandor, kemudian ada ini apa? Ada ini ada dua kepala bagian mungkin ya. Yang satunya ini adalah manajernya, manajer, supervisor, kemudian ini mandor, ini buruh. Jadi ada empat tingkatan. Nah, jika rentang kendalinya ini berukuran kecil, maka diferensiasi vertikal akan menjadi lebih besar sehingga organisasi menjadi tinggi. Jika rentang kendali berukuran kecil, jadi kalau semakin kecil, semakin dibikin kelompok-kelompok, maka diferensiasi vertikal akan semakin lebih besar sehingga organisasi menjadi tinggi. Jika rentang kendali berukuran lebih besar, maka diferensiasi vertikal akan berkurang, tapi bentuk organisasi menjadi lebih mendatar atau flat. Kemudian kalau misalnya ditanyakan, mana Pak yang lebih optimal? Ya, itu banyak. Yang mendatar atau yang tinggi ya, menurut saya itu akan kembali ke skala atau besar kecilnya perusahaan. Kalau perusahaannya seperti perusahaan rumah makan atau home industry, itu yang flat akan lebih efisien. Tapi kalau misalnya yang perusahaan sudah skala menengah, mungkin yang banyak tingkatan menjadi lebih bagus. Nah, ini jumlah tingkatan hierarki bahkannya kemarin yang disampaikan oleh Mbak Erna ya. Jadi semakin tinggi pun juga ada berbagian organisasi A dan organisasi B. Di sini ada 7 tingkatan, yang satunya ada 5 tingkatan. Bedanya seperti apa?
Jadi pada organisasi A yang dia memiliki 7 tingkatan tadi, nah ini kan ada organisasi A ya, dia memiliki 7 tingkatan. Bentar, saya minum dulu. Jadi ada organisasi A, dia memiliki 7 tingkatan, dan organisasi B memiliki 5 tingkatan. Semuanya memiliki anggota sebanyak 4.096. Nah, tapi tingkatannya berbeda. Nah, apa bedanya? Yaitu organisasi A dan B memiliki jumlah karyawan pelaksana yang sama, yaitu sebanyak 4.096. Nih, 4.096 yang paling bawah. Karyawan pelaksana ini merupakan karyawan pada tingkatan hierarki yang paling rendah pada organisasi. Nah, 4.096 ini adalah karyawan yang tingkatannya paling rendah pada organisasi. Nah, pada organisasi A, rentang kendalinya besarnya 4, sehingga seorang atasan paling banyak hanya memiliki 4 bawahan langsung. Sedangkan B, rentang kendalinya 8. Organisasi A, rentang kendalinya ini 4. Sedangkan organisasi B, rentang kendalinya 8. Jadi setiap anggota, kalau di organisasi A, itu setiap atasan dia menghandle 4 orang bawahan. Sedangkan di organisasi B, itu setiap atasan menghandle 8 orang bawahan. Nah, karena organisasi B ini menghandle lebih banyak orang, maka tingkatan hierarkinya tidak terlalu besar. Sedangkan A, karena dia menghandle lebih orang, menghandle karyawan lebih sedikit, setiap atasan menghandle 4 orang, maka hierarkinya semakin tinggi. Nah, mungkin teman-teman bertanya, Pak, tadi katanya organisasi A ini setiap atasan menghandle 4 orang, sedangkan di organisasi B setiap orang menghandle 8 orang pekerja. Nah, hitungannya bagaimana, Pak? Kok bisa ketemu 4 dan 8? Hitungannya teman-teman bisa bagi. Kalau di organisasi A itu 4.096 dibagi 1.024 itu hasilnya 4. Sedangkan di organisasi B 4.096 dibagi 512 itu hasilnya 8. Jadi ini pembagiannya. Nah, akhirnya ketemu bahwa setiap anggota, setiap atasan di organisasi A menghandle 4. Sedangkan setiap angkatan di organisasi B menghandle 8 orang. Nah, ini saya bilang, jadi kalau rentang kendalinya ini besar, maka diferensiasi vertikalnya rentang kendalinya kecil, maka diferensiasi vertikalnya menjadi lebih besar. Sedangkan kalau yang rentang kendalinya ini besar, maka dia akan menghandle lebih banyak pekerja, kayak gitu. Mungkin teman-teman akan bertanya, mana yang lebih bagus, rentang kendali besar atau rentang kendali kecil? Ya, rentang kendali besar atau rentang kendali kecil? Nah, menurut saya itu tidak tentu mana yang lebih efektif, tergantung banyak sekali faktor, tergantung jenis perusahaannya, tergantung sifat dan karakter karyawannya. Kalau perusahaannya, walaupun atasan ini menghandle perusahaan yang menghandle 4 orang, itu kan lebih mudah ya menghandle 4 orang. Tapi kalau yang dihandle ini tingkahnya nggak karu-karuan, tingkahnya kayak nggak mau diatur, dan dia nggak punya etos kerja yang baik, ya percuma, sama aja. Kemudian tergantung juga karakter leadership dari pemimpinnya. Walaupun dia menghandle 4 orang, tapi kalau pemimpinnya ini nggak pinter menghandle, nggak pinter membagi tugas, ya percuma. Jadi sebenarnya dia memiliki resiko yang besar, sama-sama besar, tetapi juga memiliki keuntungan. Jadi tidak bisa seperti yang dikatakan di buku modul, bahwa rentang kendali atau diferensiasi itu tidak bisa dipastikan mana yang lebih efektif,
entah yang diferensiasi horizontal atau vertikal. Nah, kita sekarang belajar mengenai mungkin ini kurang dikit sebenarnya, nggak apa-apa, nanti teman-teman kalau nggak bisa selesai bisa dibaca sendiri. Slide-nya sudah saya upload di si layar. Sebelum kita masuk ke presentasi kelompoknya Mbak Lina. Nah, jadi perluasan diferensiasi horizontal dan vertikal ini kita sebut sebagai sebaran ruang. Didefinisikan sebagai derajat penyebaran kantor, pabrik, dan personal suatu organisasi secara geografis. Sebaran ruang atau organisasi ini dipengaruhi oleh jarak dan lokasi ke unitnya. Nah, atau biasa kita sebut saja kantor cabang ya. Misalnya ada yang punya kantor cabang di Jakarta, ada yang punya kantor cabang di Medan, ada kantor cabang di Surabaya. Semakin punya kantor cabang itu sisi positifnya adalah cakupan pasarnya itu semakin luas, tetapi sisi negatifnya adalah kontrol atau pengawasan juga semakin susah, terutama bila jaraknya terlalu jauh. Jadi misalnya nih kantor cabang di Jakarta dan Bandung, pengawasannya akan lebih mudah daripada kantor cabang di Jakarta dengan di misalnya NTT atau NTB atau di Maluku misalnya. Kenapa? Karena tidak bisa setiap hari diawasi. Kalau di Bandung mungkin Jakarta-Bandung bisa ditempuh dalam sehari menggunakan kendaraan roda 4 misalnya. Bisa setiap hari, seminggu bisa sebulan bisa diawasi 2 kali. Tapi kalau di Maluku saya rasa untuk pengawasan sebulan 2 kali akan susah karena harus biaya pesawat kayak gitu ya. Nggak mungkin naik mobil ya kalau ke Maluku ya, harus menyeberangi lautan. Ini dia akan memakan banyak tempat, memakan banyak waktu. Oke, itu yang bisa saya sampaikan materinya. Untuk materi kompleksitas nanti kalau ada waktu bisa saya lanjutkan, tapi ini saya masuk ke jam kedua, kita presentasi kelompoknya Mbak Lina. Mbak Lina hadir sama Mbak siapa nih? Mbak Lina sama Mbak Nindi hadir? Hadir, Mbak. Ini Mbak siapa? Mbak Lina yang bicara? Betul. Mbak Lina bisa kelihatan slide-nya di layar? Oh, sudah, Pak. Ada. Ada. Oke. Mau dimulai? Boleh. Boleh. Oke, silakan ya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi saya ucapkan kepada Pak Aditya dan selamat pagi saya ucapkan kepada teman-teman semua. Salam sejahtera bagi kita semua. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan modul 7. Itu saya sendiri, Lina, dan Pak Nindi Ningtyas. Terima kasih. Mbak Nindi Ningtyas hadir kan ya? Sepertinya hadir, Pak. Oke. Boleh lanjut. Baik. Definisi sentralisasi. Sentralisasi merupakan komponen struktur organisasi yang paling sering diperdebatkan. Konsentrasi pengambilan keputusan tingkat hierarki yang tinggi menunjukkan tingkat sentralisasi yang tinggi pula. Sementara konsentrasi pengambilan keputusan pada tingkatan hierarki yang rendah dianggap menunjukkan tingkat sentralisasi yang rendah atau disebut dengan istilah desentralisasi. Ya mungkin dalam sentralisasi kenapa struktur organisasinya paling sering diperdebatkan karena hanya mempunyai wewenang satu atasan gitu ya Pak. Jadi sering diperdebatkan karena hierarki seperti mungkin zaman Orde Baru dulu kan menunggu
keputusan dari atasan atau bagaimana Pak? Kurang paham. Sentralisasi merupakan komponen struktur organisasi yang paling sering diperdebatkan. Apa yang diperdebatkan? Ya, diperdebatkan enggak karena itu harus menunggu wewenang dari atasan. Biasanya Ah, seperti pada tingkatan hierarki itu kan seperti zaman Orde Baru dulu mungkin ya. Atau itu kan harus menunggu atasan atau presiden yang mengambil keputusan. oke. Nah, maka itu diperdebatkan karena kurang efisien kan, bawahan-bawahan mungkin rumit atau segala macam, atau bagaimana Pak? Iya, menurut saya ya betul karena diperdebatkan di sini karena sentralisasi ini merupakan konsentrasi pengambilan keputusan pada tingkatan yang rendah dianggap menunjukkan tingkatan rendah. Oh, wait. Bentar ya, saya baca dulu. Konsentrasi pengambilan keputusan pada tingkatan hierarki yang tinggi menunjukkan tingkatan sentralisasi yang tinggi. Oke. Sementara konsentrasi pengambilan keputusan pada tingkatan hierarki rendah dianggap menunjukkan tingkat sentralisasi yang rendah. Oke, ya. Karena semakin tinggi hierarki, maka birokrasinya semakin susah kan? Misalnya kalau Mbak Lina ingin ketemu ketemu presiden, jadi kan tingkatannya lebih susah daripada cuma ketemu Pak RT, ya kan? Nah, jadi itu lebih rumit, betul. Oke, boleh lanjut. Pemahaman pembahasan mengenai sentralisasi. Hmm. Yang pertama, sentralisasi hanya berkaitan dengan otoritas formal dalam organisasi. Yang kedua, kebijakan perusahaan bisa mengatasi desentralisasi. Kemudian yang ketiga, sentralisasi seringkali diartikan sebagai pengambilan keputusan yang dikonsentrasikan di suatu titik. Keempat, teknologi informasi yang terus-menerus memantau keputusan yang bersifat desentralistik bisa dimanfaatkan untuk menerapkan pengendalian yang bersifat sentralis. Kemudian yang terakhir, pengendalian input informasi oleh bawahan bisa membuat pengembalian keputusan yang sentralistik menjadi bersifat sentralistik. Sentralistik yang berkaitan dengan otoritas formal dalam organisasi mungkin kebijakan pusat untuk mengambil wewenang itu Pak. Sentralisasi berkaitan dengan otoritas formal dalam organisasi, kebijakan pemerintah pusat misalnya kan untuk kebijakan itu pemerintah daerah untuk membantu pemerintah pusat mungkin seperti itu Pak. Atau kebalikannya saya kurang paham juga. Lalu kebijakan perusahaan bisa mengatasi secara sentralisasi, mungkin ya kebijakan perusahaan kan bisa diatur, misalnya ada bagian-bagian tersendiri, tidak fokus kepada direktur misalnya, bawahan untuk membantu direktur tersebut mengoperasikan perusahaan tersebut, seperti itu kan Pak? Yes, jadi ya, kebijakan perusahaan ini bisa membantu mengambil keputusan dari tingkat yang paling bawah. Kan ada SOP, jadi bisa membantu. Oke. Ya, lanjut atau masih ingin dijelaskan? Nggak apa-apa dijelaskan dulu sepahamnya Mbak Lina, nggak apa-apa. Saya nggak, ini benar ini salah nggak? Ketika nanti saya punya opini, nanti saya bantu menjelaskan. Mungkin teman-teman punya opini lain, silakan. Jadi nggak ada yang semampunya aja dijelaskan. Oke? Lanjut, apa masih ada yang ingin dijelaskan untuk slide nomor 2? Oh, sudah lanjut. Maaf. Bentar, kelewatan. Nih, berikutnya. Dengan definisi yang lebih lengkap seperti berbagai permasalahan mengenai pengertian sentralisasi, seperti yang telah diuraikan melalui 5 kondisi sebelumnya, akan dapat dihindari yaitu sebagai berikut. Yang pertama, definisi yang diberikan menyatakan bahwa sentralisasi hanyalah berkaitan dengan struktur resmi atau formal organisasi dan sama sekali tidak berkaitan dengan organisasi informal. Sentralisasi dinyatakan mengatur kebebasan suatu posisi dalam mengambil keputusan. Yang ketiga, sentralisasi dinyatakan sebagai konsentrasi pengambilan keputusan pada suatu titik. Mohon maaf Pak, boleh tolong dijelaskan? Nenek saya ke kamar mandi, mohon maaf.
Saya modul. Gimana? Halo? Oh, lagi ini ya, lagi kerja ya. Jadi, saya bantu menjelaskan kelompoknya Mbak Lina sampai Mbak Lina kembali. Kayaknya Mbak Lina lagi bekerja ya. Jadi kalau misalnya tadi sentralisasi, eh, dia tidak hanya berkaitan mengenai birokrasi saja, tetapi karena tadi disebutkan sebelumnya bahwa sentralisasi ini juga mampu mengatur, membuat kebijakan SOP mengenai desentralisasi, maka sebenarnya definisi dari sentralisasi itu tidak hanya sebagai oke, saya minta tanda tangan ke sini, nanti minta tanda tangan ke jenjang berikutnya. Birokrasi seperti yang biasa kita lakukan tidak. Sebenarnya dia itu kalau misalnya berfungsi dengan baik mampu mengatasi permasalahan sampai pada tingkatan paling bawah. Kemudian nomor dua, sentralisasi dinyatakan mengatur kebebasan suatu posisi dalam mengambil keputusan jelas. Kalau misalnya pemimpin puncaknya sebagai sentral itu sudah membuat keputusan yang menyeluruh, maka dia mampu mengambil keputusan. Bahkan dia bisa memberikan wewenang kepada tingkatan yang paling bawah untuk mengambil keputusan. Jadi bebas mengambil keputusan. Nah, ini tergantung ya pemimpinnya seperti apa karakternya. Dia membuat sistem seperti apa, sentralnya seperti apa. Nah, kalau yang dia membebaskan ya bisa terjadi seperti itu. Konsentrasi dinyatakan sebagai konsentrasi pengambilan keputusan pada satu titik. Jadi ya benar, walaupun pemimpin puncak ini memberikan suatu kewenangan atau memberikan sebuah kebebasan, tetapi wewenang ini asalnya itu diberikan dari pemimpin puncaknya. Contohnya seperti ini. Saya sebagai pemimpin puncak atau sentralnya atau sentral ya, saya pemimpin puncak, saya memberikan wewenang kepada setiap kelompok di kelas untuk mencari topik presentasi. Nah, akhirnya setiap kelompok membuat topik presentasi terserah, tetapi ide ini munculnya dari saya sebagai dari pemimpin puncak. Walaupun saya memberi wewenang kepada setiap kelompok, tetapi ide memberi wewenang ini munculnya dari saya sebagai pemimpin puncak. Seperti itu. Yang ketiga itu ya maksudnya sentralisasi dinyatakan sebagai konsentrasi pengambilan keputusan pada satu titik. Oke, Mbak Lina sudah kembali? Iya Pak, Sudah kembali? terima kasih. Oke. Tadi kenapa Mbak Lina ini ada panggilan? Ini apa biasa nenek Di Mbak Lina kerjanya di rumah atau di rumah sakit sekarang? ya, Pak di Mungkin nggak apa-apa nanti misalnya butuh ditinggal bilang lagi saya bantu take over ya. baik Pak. Paham. Masih ini. Yang keempat, corak pengelolaan informasi yang dijalankan dalam suatu organisasi bisa meningkatkan kemampuan pimpinan puncak untuk melakukan pengendalian walaupun pengendalian keputusan tetap merupakan hak tingkatan hierarki yang rendah. Juga seluruh informasi yang disampaikan dari suatu pihak ke pihak yang lain perlu diinterpretasikan oleh pihak yang menerima agar bisa dipahami. Oke. Terima kasih. Yes. Ini lanjutannya tetap Mbak Lina atau Mbak Nindi? Saya Pak. Oh, tetap Mbak Lina. Oke. Saya tuan lah. Ya, baik Pak. Pangpen. Nggak apa-apa Mbak, nanti dibaca. Kalau nggak bisa ini nggak apa-apa, saya bantu baca ya. Saya bantu baca. Mohon maaf Pak, sebentar Pak. Oke, nggak apa-apa. Atau Mbak Nindi dulu, Mbak Nindi mau bantu Mbak Lina? Mbak Nindinya hadir. Mbak Nindi hadir? Bentar ya.
Oke, oke, saya bantu dulu aja ya. Saya bantu jelaskan ya. Otoritas. Jadi, otoritas adalah hak atau kewenangan untuk bertindak atau memerintahkan pihak lain agar bertindak. Jadi, menuju tercapainya tujuan suatu organisasi. Ini saya baca aja ya. Nanti kalau misalnya Mbak Lina atau Mbak Nindi siap, tolong saya dipotong untuk di take over, oke? Jadi otoritas adalah hak atau kewenangan untuk bertindak atau memerintahkan pihak lain agar bertindak menuju tercapainya tujuan suatu organisasi. Terdapat dua corak otoritas, yaitu otoritas lini dan otoritas staf. Otoritas lini menunjukkan otoritas yang dimiliki seorang atasan terhadap seluruh kegiatan dari bawahannya. Sedangkan otoritas staf sifatnya terbatas. Para pemegang otoritas staf boleh memberikan saran kepada para pemegang posisi lini, tapi mereka tidak memiliki kewenangan untuk membuat saran terhadap kegiatan yang nyata, karena mereka tidak memiliki otoritas terhadap para bawahan yang bertugas menjalankan kegiatan. Nah, ini bisa dilihat di Mbak Nindi juga belum bisa bersuara. Oke. Jadi saya bantu baca aja ya. Jadi Mbak Lina kalau misalnya udah bisa ngomong sama Mbak Nindi, sudah bisa ngomong, tolong saya dipotong ya. Di take over. Jadi otoritas itu contohnya adalah perintah ya. Otoritas itu adalah perintah. Jadi terdapat dua jenis otoritas, yaitu otoritas lini dan otoritas staf. Otoritas lini ini yaitu yang diberikan oleh perintah yang diberikan oleh atasan terhadap semua bawahannya. Jadi misalnya pemimpinan puncak bisa memberikan atasan kepada semua bawahannya. Pokoknya dia punya bawahan semua ya, semua harus mengikuti perintahnya. Tapi kalau otoritas staf itu sifatnya terbatas. Maksudnya terbatas ini apa? Maksudnya adalah misalnya saya sebagai operator mesin, operator mesin saya memberikan otoritas kepada area kerja saya untuk mengambil keputusan kapan mesin ini waktunya diservis atau kapan waktunya ganti oli misalnya. Memberikan oli pelumas jadwalnya saya memberikan keputusan untuk area kerja saya karena saya sebagai pemegang area mesin bubut misalnya. Nah, di sini saya memberikan otoritas. Kapan saya bisa memberikan pelumas, kapan memberikan maintenance. Nah, kemudian saya tidak bisa memberikan perintah kepada atasan saya, jelas. Kayaknya hanya bisa memberikan saran. Karena saya ya posisi saya tidak bukan pemegang, bukan pemimpin strategis. Jadi saya hanya memberikan saran. Saran yang saya berikan kepada rekan kerja, saran yang saya berikan kepada atasan saya, nantinya bisa diteruskan sampai pimpinan puncak, ya. Tapi saya tidak bisa memberikan perintah misalnya untuk mengubah jam kerja, nggak bisa. Saya hanya bisa memberikan saran atau memberikan perintah untuk lingkungan kerja saya sendiri. Itu ya. Nggak tahu ya bedanya otoritas lini dan otoritas staf. Nah, sekarang rantai komando. Di sini ditampilkan bahwa ada diagram mengenai otoritas atau struktur organisasi. Bisa dilihat di sini ada direktur utama. Direktur utama ini bisa membawahi ada 3 direktur. Kemudian masing-masing direktur membawahi setiap divisi. Dan setiap divisi membawahi mungkin bagian logistik ya. Di sini bagian produksi, bagian libang, membawahi setiap pekerja. Nah, yang dimaksud otoritas lini ini adalah direktur utama memiliki otoritas lini kepada bagian yang di bawah ini. Setiap bawahan dari direktur utama dia berhak mengikuti perintah dari direktur utama. Tetapi yang bagian bawah ini, misalnya ini seksi produksi A, seksi produksi B, seksi produksi C, hanya bisa memberikan otoritas staf atau saran kepada rekan kerjanya atau saran kepada atasannya, tetapi dia tidak berhak memberikan perintah kepada, terutama perintah yang menyangkut kepentingan bersama, tidak bisa. Contohnya mengubah warna seragam tidak bisa,
Kalau saya sebagai pekerja tidak bisa mengubah warna seragam, nggak bisa, atau saya mengubah jam kerja masuk kerja saya nggak bisa. Oke, oke, berikutnya. Oke, berikutnya. Pengambilan keputusan dan sentralisasi. Pengambilan keputusan bukan hanya merupakan proses alternatif. Kerumitan yang terjadi dan kemungkinan keterlibatan berbagai pihak dalam berbagai langkah yang terjadi dalam proses pengambilan keputusan menyebabkan pendefinisian maupun derajat sentralisasi dalam sebuah organisasi menjadi tidak mudah dilakukan. Ya, di sini kata kuncinya adalah kerumitan dan keterlibatan berbagai pihak ini menyebabkan pengambilan keputusan tidak mudah. Ya, kayak misalnya ini presiden harus menaikkan harga BBM, dia tidak bisa hanya seenaknya menaikkan harga BBM, tapi dia harus berkonsultasi dengan berbagai menteri, ya misalnya menteri keuangan, menteri sumber daya alam seperti itu. Kerumitan ini juga memberikan peluang kepada pimpinan organisasi untuk berbohong, yakni menyatakan organisasi dikelola secara desentralistik. Tapi sebetulnya praktik yang terjadi adalah pengelolaan sifatnya sentralistik. Jadi, contohnya misalnya keputusan-keputusan yang seharusnya dipertanyakan, misalnya nih, kok jam kerjanya sekarang jadi lebih panjang sih Pak daripada jam kerja sebelumnya tahun lalu. Nah, sebenarnya itu adalah keputusan sentralisasi, tetapi dia tidak bisa mengambil keputusan itu dan akhirnya dia melimpahkan kepada bagian umum. Misalnya nih ya, direktur utama tidak akan mungkin tahu setiap harinya ada lembur atau tidak. Saya yakin tidak tahu. Ya, contohnya keputusan lembur itu biasanya diambil oleh mandor atau manajer perusahaannya. Tapi direktur yang ada di misalnya di Amerika atau di Jakarta, dia tidak tahu kok hari ini lembur, besok tidak lembur, dia tidak tahu. Karena keputusan itu memang seharusnya diatur secara undang-undang dari perusahaan, tetapi pada prakteknya itu diserahkan kepada bawahan yang ada di lapangan. Oke, gitu ya. Nah, sekarang kita masuk ke kegiatan belajar mengajar kedua, atau pentingnya derajat sentralisasi yang sesuai. Nah, saya mencatat pertanyaan dulu ya. Nah, saya mencatat pertanyaan untuk saya berikan kepada kelompok ini. Oke. Sekarang kita masuk ke kegiatan baca mengajar kedua, yaitu pentingnya derajat sentralisasi yang sesuai. Jadi, alasan yang menyebabkan organisasi perlu melakukan desentralisasi. Yang pertama adalah organisasi perlu mampu bereaksi secara cepat terhadap perubahan kondisi, terutama pada fungsi ataupun bagian di mana perubahan terjadi. Misalnya, direktur utama tidak akan pernah tahu apabila di plan ini terjadi mati lampu 3 jam. Dia tidak tahu. Nah, karena yang tahu adalah pekerja-pekerja yang ada di lapangan, maka yang mengambil tindakan cepat tanggap itu adalah orang-orang yang ada di lapangan atau desentralisasinya atau organisasi desentralisasinya yang mengambil cepat tanggap. Oh, ada mati lampu nih 3 jam, maka nanti kita lembur ya 3 jam. Nah,
direktur sentralnya atau pemimpin punya tidak tahu. Jadi yang membantu mengambil keputusan perubahan di lapangan itu adalah orang-orang desentralisasi. Oke? Nah, desentralisasi memberikan peluang untuk bertindak secara cepat. Nah, seperti yang saya bilang tadi, kalau terjadi kecelakaan kerja misalnya, terjadi kerusakan mesin, terjadi mati lampu. Nah, orang desentralisasi lah yang bertindak secara cepat karena organisasi tidak perlu memproses informasi tingkatan hierarki vertikal yang membutuhkan waktu. Nah, kan nggak lucu kalau misalnya sekarang ada kerusakan mesin, kita harus membuat surat perbaikan dulu sampai ke direktur untuk minta tanda tangan. Nggak mungkin. Berarti harus diselesaikan secara lapangan dulu agar dapat diselesaikan dengan cepat. Berikutnya, reaksi atau tindakan untuk menyesuaikan diri terhadap perubahan cukup dilakukan oleh unit atau bagian yang terdekat terhadap perubahan. Ya. Ini juga jadi kaitannya dengan yang atas tadi ya. Karena manfaat desentralisasi. Apa manfaat desentralisasi? Manfaatnya adalah desentralisasi mampu membuat masukan informasi yang akan dijadikan dasar pengambilan keputusan menjadi lebih terperinci. Jadi ya, masukan-masukan kepada direktur itu biasanya datangnya atau asalnya itu dari bawahan. Biasanya seperti itu. Nah, kemudian misalnya manfaat desentralisasi yang kedua adalah memberikan kemampuan bereaksi secara cepat terhadap perubahan keputusan konsumen maupun bereaksi terhadap tindakan para pesaing. Jadi, desentralisasi ini memberikan kemampuan bereaksi secara cepat terhadap perubahan. Nah, seperti yang contohnya saya bilang tadi, ketika terjadi kerusakan mesin atau terjadi mati lampu, kebanjiran, nah, itu desentralisasi yang mengambil keputusan. Meningkatkan motivasi karyawan. Yang bisa meningkatkan motivasi karyawan ini adalah orang-orang desentralisasi. Kenapa? Nah, ini mungkin bisa menjadi pertanyaan kepada Mbak Lina dan Mbak Nindi. Kenapa desentralisasi bisa meningkatkan motivasi karyawan? Ya, nanti ada dua pertanyaan lain yang nanti Mbak Nindi dan Mbak Lina harus dijawab ya. Mungkin minggu depan bisa dijawab. Oke? Nanti saya baca pertanyaan untuk Mbak Lina dan Mbak Nindi. Oke? Baik, Kak. Ya, Mbak Lina sudah bisa berbicara atau masih ngurusin nenek? Udah, Pak. Mohon maaf, Pak. Nggak apa-apa, nanti minta dipotong kukunya. oke, nggak apa-apa. Udah bisa ditinggal neneknya? Sudah itu, Oke. sudah anteng nonton TV. Nonton TV, oke. Ini sampai yang keempat, manfaat desentralisasi yang keempat. Munculnya peluang munculnya peluang untuk mendapatkan pelatihan bagi manajer tingkatan bawah. Oke. Manfaat desentralisasi untuk munculnya peluang mana tadi? Sorry. Manfaat hubungan sentralisasi. Ya, munculnya peluang untuk mendapatkan pelatihan bagi manajer tingkatan bawah. Peluangnya manfaat dan desentralisasi untuk peluang pelatihan ya, karena kan kalau desentralisasi itu kan ada bagian-bagiannya, mungkin dia sangat bermanfaat. Misalnya bagian seperti saya misalnya keahlian saya ngurusin nenek, pasti kan belajarnya khusus untuk yang berkaitan dengan pasien misalnya seperti itu kan. Dan itu sangat bermanfaat sekali untuk pelatihan-pelatihan seperti itu. Mbak Lina dulu, tapi kan sekarang udah berapa tahun di Taiwan atau di mana? Di Hong Kong, Taiwan? Di Taiwan. Di Taiwan, di kota mana Mbak Lina? Di Taichung, Pak. Di Taichung. Sudah berapa lama kerja ini? Kurang lebih 4 tahun, 3 tahun, 4 tahun. Nah, sebelum jadi
membantu nenek di rumah ini, apakah Mbak Lina ada pelatihan dari agennya sebelum ke sini, sebelum ke Taiwan? Pelatihan Iya khusus Kak, ada. ada. Pelatihannya berapa bulan? Sebenarnya tergantung, tapi kebetulan waktu itu saya 6 bulan Kak. Oh, 6 bulan. Itu pelatihan untuk mengurus orang tua. Jadi khusus ya, khusus ya. Khusus, betul. Untuk trainernya yang memberikan training, Itu sudah ada seperti kayak SOP dari mungkin petugas apa itu yang itu kayak Depnaker pekerja luar negeri, bagaimana di luar negeri itu oh, seperti apa, misalnya di Taiwan itu pekerjaan untuk mengurus lansia itu seperti apa, itu sudah ada kayak oh, katakanlah apa buku paket itu sudah ada ah, SOP-nya hmm. seperti Terus itu. ada sharing-sharing dengan misalnya pekerja yang sudah mengurusi nenek, tapi udah lama sharing dari seniornya itu ada nggak? Iya, biasanya itu yang sudah pernah bekerja di Taiwan lama itu akan lebih apa ya, lebih mengerti ya, dan untuk Hmm. sharing ini bagaimana di sana, bagaimana di sana Oh, ya. oke jadi, Kemudian hmm, guru-gurunya juga biasanya yang sudah pernah ke Taiwan langsung biasanya oh gitu. untuk menjelaskan, betul, Hmm. untuk menjelaskan yang ada di buku paketnya ini seperti ini, itu di sana Ah. nanti seperti ini. Oh, jadi seniornya ya yang turun ke lapangan untuk membantu training kepada calon-calon pekerja ini ya. Betul. Oke, 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 oke. Berikutnya. Hubungan sentralisasi, kompleksitas, dan formalisasi. Hmm. Sentralisasi dengan kompleksitas. Desentralisasi biasanya terpaksa terjadi karena organisasi memiliki derajat kompleksitas yang tinggi. Hmm. Semakin tinggi derajat sentralisasi dengan pengambilan keputusan, maka semakin kecil peluang bagi jabatan yang ada dalam organisasi untuk diisi oleh tenaga profesional. Derajat kompleksitas yang tinggi biasanya diikuti oleh meningkatnya desentralisasi dalam organisasi. Hmm. Nah, kemudian yang kedua, sentralisasi dengan formalisasi. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa terdapat hubungan negatif antara sentralisasi dengan formalisasi, yaitu ditemukan bahwa organisasi dengan formalisasi yang tinggi ternyata biasanya bersifat desentralistik. Hmm. Betul. Nah, hampir selesai nih. Betul. Ya, menutup langkah-langkahnya dalam pengambilan keputusan. Yang pertama, pengumpulan informasi yang disampaikan kepada pengambil keputusan mengenai alternatif tindakan yang bisa dilakukan. Kemudian yang kedua, mengartikan dan memproses informasi yang telah dikumpulkan untuk memberikan saran kepada pengambil keputusan mengenai apa yang sebaiknya dipilih sebagai keputusan. Kemudian yang ketiga, pengambil keputusan menetapkan pilihan keputusan, dan yang terakhir meresmikan keputusan yang diambil. Oke. Terima kasih. Oke. Thank you. Terima kasih. Oke. Ada beberapa pertanyaan yang nanti bisa dijawab. Mungkin minggu depan nggak apa-apa dijawab oleh Mbak Lina dan Mbak Nindi ya. Nindi. Betul Pak. Mohon maaf untuk Adi dan teman-teman semua ketika presentasi kami tidak seperti teman yang lain. Mohon maaf. Terima kasih banyak untuk Adi telah membantu kami. Nggak apa-apa karena kebetulan Mbak Lina ini juga menggantikan kelompok sebelumnya ya, kelompoknya Mbak Uun ya. Ya. Betul. Oke. Betul. Ini minggu depan gantian Mbak Uun yang presentasi. Nggak apa. Nanti kalau misalnya, kalau saya bisa bantu, saya bantu. Ada beberapa pertanyaan yang akan saya, ada 3 atau 4, 4 kayaknya. Oke. Baik Pak. Ada bolpen, ada. Iya Pak, sudah disiapkan. Udah disiapkan bolpen, bagus. Ke slide nomor 2. Slide nomor 2 yang saya tampilkan ini pemahaman pembahasan mengenai sentralisasi. Nah, di poin nomor 4 dan 5. Poin nomor 4 dan 5 di slide nomor 2 ini, tadi ada contohnya ya, teknologi informasi, ada keterangannya di situ. Teknologi informasi yang terus-menerus memantau keputusan bla 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 bla. Dan nomor 5,
pengendalian input informasi oleh bawahan bisa membuat pengambilan keputusan sentralistik menjadi bersifat desentralistik. Nah, saya minta tolong Mbak Lina dan Mbak Indi untuk memberikan contoh. Maksudnya nomor 4 dan 5 ini apa? Ya, maksudnya contohnya seperti apa? Ini kan definisinya, seperti penjelasannya. Bisa diberikan contoh realnya, maksudnya gimana teknologi informasi ini kenapa bisa membantu mengambil keputusan? Maksudnya seperti apa? Contohnya seperti apa? Contoh aja, karena contoh mungkin lebih bisa dipahami ya. Kemudian nomor 5, eh, mengapa pengendalian input informasi oleh bawahan itu bisa menjadi keputusan sentralistik. Nah, dan yang sentralistik menjadi bersifat desentralistik. Mengapa input informasi dari bawahan bisa membuat keputusan sentralistik menjadi desentralistik? Itu kenapa? Contohnya saja, contohnya. Karena contoh menurut saya lebih gampang ya. Misalnya Pak di bagian ini. Gitu loh ya. Nah, itu pertanyaan yang pertama. Pertanyaan kedua, bentar. Tadi ada di slide nomor berapa ya? Slide nomor ini kayaknya. Jadi tadi itu ada disebutkan di slide ya, bahwa pemimpin puncak ini terkadang itu berbohongnya karena dia sebenarnya itu keputusan yang desentralistik, tetapi berbohong karena keputusannya itu merupakan keputusan sentralistik tetapi dilimpahkan menjadi keputusan desentralistik. Nah, itu bagaimana cara mengatasi agar keputusan itu tidak terjadi, agar fenomena itu tidak terjadi. Ntar, saya sambil cari slide-nya ya. Nah, ini loh, ini di slide ini. Di slide judulnya bagian C, pengambilan keputusan dan sentralisasi. Nah, di kalimat yang terakhir, kerumitan ini juga memberikan peluang kepada pimpinan organisasi untuk berbohong. Nah, ini. Kerumitan ini juga memberikan peluang kepada pimpinan organisasi untuk berbohong. Di slide yang ini ya Mbak, di slide bagian C, pengambilan keputusan dan sentralisasi. Nah, bagaimana caranya supaya fenomena ini tidak terjadi? Kita minimalisir. Caranya bagaimana? Oke? Paham ya pertanyaannya ya? Kan pimpinan organisasi untuk berbohong. Bagaimana sih caranya supaya tidak berbohong? Nah, oke. Paham ya Mbak Lina? Ini pertanyaannya nomor 2. Kemudian pertanyaan yang ketiga, Mbak Lina masih di situ? Iya Pak, masih Pak. Oke, bagus. Ya, paham ya pertanyaan nomor 2 ya? Oke. Pertanyaan nomor 3 Iya itu, Pak. yang pertanyaan nomor 3 itu apa sisi negatif dari desentralisasi dan apa sisi negatif dari sentralisasi? Jadi kan ada manfaatnya nih. Nih, kalau nggak salah di slide nomor ya nih, manfaat desentralisasi. Nah, kira-kira manfaat itu kan positif ya. Nah, kira-kira sisi negatif desentralisasi ini apa? Sisi negatif sentralisasi apa? Sisi negatif desentralisasi dan sentralisasi. Itu aja pertanyaannya. Apa sisi negatif dari desentralisasi dan sisi negatif dari sentralisasi? Oke? Oke, berikutnya pertanyaan nomor 4. Kenapa desentralisasi bisa meningkatkan motivasi karyawan? Saya ulangi, kenapa desentralisasi bisa meningkatkan motivasi karyawan? Dengan cara apa? Bisa juga dijawabnya dengan cara apa? Kok bisa sih desentralisasi bisa meningkatkan motivasi karyawan? Kan dia karyawan ini dari desentralisasi kan yang termasuk tingkatan bawah. Kok bisa meningkatkan motivasi karyawan? Oke. Berikutnya,
Sebentar ya. Ini yang terakhir ya, yang nomor 5. Nomor 5, pertanyaan nomor 5. Di slide nomor slide berapa ini ya? Pokoknya judulnya A, hubungan sentralisasi, kompleksitas, dan formalisasi. Di slide ini. Ya, di slide ini di kalimat kedua ini disebutkan bahwa semakin tinggi derajat sentralisasi dengan pengambilan keputusan, maka semakin kecil peluang bagi jabatan yang ada dalam organisasi untuk diisi oleh tenaga profesional. Kenapa? Jadi kenapa semakin tinggi derajat sentralisasi dengan pengambilan keputusan, maka semakin kecil peluang bagi jabatan yang ada dalam organisasi untuk diisi tenaga profesional. Kenapa sih kok? Kan dia banyak tingkatan, harusnya kan semakin banyak peluang untuk diisi tenaga profesional. Kenapa kok di sini disebutkan bahwa dia semakin susah peluangnya? Oke, itu ya. Oke. Sudah dicatat Mbak Lina dan Mbak Nindi? Maksud Pak. Sudah ya, 5. Coba ini saya ulang ya Pak. Jadi bisa dijawab minggu depan, nggak apa-apa. Didiskusikan dengan Mbak Nindi ya. Oke. Baik Pak. Ini benar ya pertanyaannya. Yang pertama itu contoh apa ya? Maksud atau contohnya yang slide nomor 2 4 dan 6 itu. Nomor yang pertama Pak. Yang 4 dan 5. Ya, betul. Maksudnya yang pertama maksud atau contohnya yang pembahasan nomor 4 dan 5 itu kan? Iya, betul. Jadi contohnya aja untuk poin di slide nomor 2, nomor 4 dan 5 ya. Oke. Ya. Terus yang nomor 2 slide bagian C itu bagaimana agar fenomena kerumitan berbohong tadi itu. Ya, betul. Oke. Nomor 3. Yang ketiga apa sisi negatif dari desentralisasi dan sentralisasi. Betul. Terus kemudian yang keempat, kenapa desentralisasi bisa meningkatkan motivasi karyawan. Yes, betul. Dan kemudian yang terakhir, kenapa semakin tinggi derajat sentralisasi dengan pengambilan keputusan, maka semakin kecil peluang bagi jabatan yang ada dalam organisasi untuk diisi oleh tenaga profesional. Yes, betul. Jadi itu ya, 5 itu. Nanti kita tolong didiskusikan dengan Mbak Nindi minggu depan sebelum mulai kelasnya, tolong dijawab ya. Jadi ada waktu untuk memikirkan karena pertanyaannya banyak. Oke. Ya baik Pak. Okay. Yang lain, teman-teman yang lain kalau ingin bertanya silakan bertanya lewat di grup atau ya lewat di grup boleh. Jadi Mbak Nina dan Mbak Nindi ada waktu untuk menjawab pertanyaan dari teman-teman. Untuk yang bertanya saya berikan poin 1 untuk nilai keaktifan. Oke. Masih ada waktu 20 menit sebenarnya. Saya bisa bahas mengenai PR. Nah, jangan lupa, ntar saya share dulu, stop share itu. Oke, udah bisa lihat slide-nya. Nah, oke. Kita lanjutkan ini dulu aja ya. Ngangkut tadi. Oh, PR dulu ya, PR dulu. Jadi PR-nya jangan lupa minggu kelima udah waktunya PR dikerjakan, batasnya minggu depan, terakhirnya minggu depan. Tolong dikerjakan segera mungkin, disubmit segera mungkin karena biasanya LMS atau Slayer itu error di akhir minggu, di weekend itu error. Oke. Kemudian jangan lupa nama filenya diberi nama ya. Nama filenya dan di dalam. Jadi nama filenya juga diberi nama supaya memudahkan saya dan memudahkan teman-teman sendiri untuk mencari pekerjaannya teman-teman. Oke. Yang kedua, tolong kalau sebisa mungkin dan ya tolong jangan menggunakan PDF. Kenapa? Karena ya, alasan yang pertama itu saya susah mengkoreksi. Alasan yang kedua itu di si layar sudah ada notifikasi kalau PDF itu terkadang error ketika mendownload. Jadi tolong
kerjasamanya mengirimkannya menggunakan Microsoft Word. Oke. Kalau tidak bisa itu bisa diubah di internet, ketik aja di Google convert PDF to Microsoft Word, itu juga bisa. Dan yang ketiga, udah itu sih. Yang tugas pertamanya bisa dilihat di layar. Kemudian untuk Mbak Lina dan Mbak Nindi, jangan lupa untuk mengupload masing-masing. Jadi Mbak Lina dan Mbak Nindi, setiap orang mengupload PDF atau PPT ini tadi di tugas 3, di bagian tugas 3. Jadi Mbak Lina dan Mbak Nindi juga harus masing-masing juga harus mengupload ya. Mengupload ini ya, PPT-nya atau PDF-nya ini di tugas 3 ya. Setiap orang harus mengupload PDF atau PPT-nya. Oke. Saya lanjutkan 15 menit sebelum berakhir, pentingnya kompleksitas. Jadi seperti saya bilang, diferensiasi vertikal, diferensiasi horizontal itu menyebabkan kompleksitas. Jadi pemahaman mengenai kompleksitas ini perlu dikuasai oleh pengelola organisasi agar dapat membesarkan organisasinya dan menjaga agar organisasi tetap sehat walaupun ukurannya besar. Nah, mengukur kompleksitas itu bisa dibaca juga di buku paket. Jadi mengukur diferensiasi horizontal itu bisa dihitung dari jumlah bagiannya, jumlah jabatannya, tingkat pendidikannya, cangkupan kegiatan, derajat rutinitas kegiatan. Jadi mungkin teman-teman bertanya, Pak, bagaimana sih mengatur diferensiasi horizontal ini? Ada hitungannya sebenarnya. Itu saya pernah mengajar di analisis kasus bisnis, itu ada cara menghitung, mengatur, mengalokasikan sumber daya manusia. Jadi intinya bahwa pemilihan diferensiasi horizontal dan vertikal ini dilihat tergantung dari kondisi di lapangan. Misalnya jumlah bagiannya, jumlah konsumennya, jenis pekerjaannya, seperti itu. Terakhir, mengukur diferensiasi vertikal itu juga dihitung dari jumlah tingkatan hierarki antara pimpinan puncak dan karyawan pelaksana. Kemudian kita juga harus mengukur sebaran spasial, yaitu sebaran spasial ini menunjukkan sebaran fasilitas atau kantor cabang secara geografis, yang seperti saya bilang tadi. Oke, nah itu tadi lanjutannya untuk materi hari ini. Sampai sini ada pertanyaan sebelum saya akhiri perkuliahannya? Apakah ada pertanyaan terkait tugas, terkait materi? Ada pertanyaan? Oke, kalau ya, Mbak Uun. Mbak Uun. Jadi kelompok saya nanti minggu depannya Pak ya? Betul, jadi kan tukar sama Mbak Dina. Jadi minggu depan Mbak Uun yang presentasi, kelompoknya Mbak Uun ya. Ya, terima kasih ya Pak ya. Ya, sama-sama. Jadi kelompoknya Mbak Uun nanti kalau nggak bisa semua, kalau semua bisa presentasi lebih bagus. Kalau nggak bisa diwakilkan ya. Kayak tadi Mbak Nindi diwakilkan oleh Mbak Lina. Oke? Oh, ya Pak, Oke. terima kasih. Ya, sama-sama. Oke, kalau nggak ada pertanyaan, saya tutup perkuliahan pada hari ini, pertemuan kelima. Terima kasih atas partisipasinya, kehadirannya. Kemudian mohon maaf jika ada salah kata. Tetap semangat untuk jam berikutnya dan sampai jumpa minggu depan. Oke? Bye-bye. Oke, sampai jumpa.